Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Pradana, NIM 21020101069, akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum terbentuk Pancasila yang sekarang, ada beberapa rumusan mengenai dasar negara kita. Yang pertama oleh Muhammad Yamin, diantaranya rumusannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada rumusan dari Insinyur Soekarno, yaitu nasionalisme, peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Yang ketiga ada yaitu dari Piagam Jakarta yang merupakan rumusan asal dari Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kemudian Piagam Jakarta tersebut direvisi, sila pertamanya yang semula ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eida yang artinya mengetahui dan logos yang berarti pengetahuan. Sehingga ideologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu gagasan, ide-ide, ataupun tentang dasar-dasar. Menurut para ahli, ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari ideologi. Yang pertama dari Destutt Tracy. Menurutnya ideologi adalah science of ideas, yaitu sebuah program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat. Yang kedua ada dari Karl Marx, yaitu ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau sosial tertentu dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Yang selanjutnya ada dari Gunawan Sutardjo, yaitu ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Sedangkan menurut Ramlan Subakti, ada dua pengertian, yaitu ideologi secara fungsional dianggap sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama yang dianggap baik. Yang kedua, ada ideologi secara struktural, yaitu suatu sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas suatu kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara. Dari hal pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan sekumpulan gagasan, ide, dan keyakinan menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Sebuah ideologi memiliki fungsi diantaranya membentuk identitas dan ciri dari bangsa. Karena ideologi yang dianut oleh setiap bangsa akan berbeda satu sama lainnya. Yang kedua adalah mempersatukan sesama bangsa dari pandangan hidup tertentu. Yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan atau konflik sosial. Dan yang terakhir, sebagai pembentuk solidaritas atau kebersamaan. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi yaitu sebagai pandangan hidup. Yaitu Pancasila merupakan seperangkat nilai luhur yang diyakini kebenarannya bagi kehidupan manusia sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mewujudkannya di kehidupan nyata. Terbentuknya Pancasila sebagai ideologi negara dimulai pada saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu bermula saat dibentuknya BPUPKI oleh Jepang. Yang fungsi dari BPUPKI ini sendiri yaitu untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul kemerdekaan Indonesia. Pada BPUPKI terdapat beberapa sidang, yaitu sidang pada 29 Juni sampai 1 Juni, 29 Mei sampai 1 Juni untuk menentukan rumusan dasar negara. Yang selanjutnya terjadi pembentukan panitia kecil yang bertugas untuk menampung usulan dan untuk memeriksanya. Selanjutnya dibentuknya panitia 9 yang merumuskan mukadimah hukum dasar yang dalam hal ini yaitu Piagam Jakarta. Lalu sidang kedua terjadi pada tanggal 10 Juni sampai 16 Juni yang digunakan untuk merumuskan rancangan hukum dasar.
Setelah berakhirnya BPUPKI, terbentuk lagi yaitu PPKI yang terbentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI melakukan sidang yaitu untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk KNIP. Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Tidak seperti bangsa lain yang memiliki ideologi liberal atau komunis yang banyak diadaptasi oleh bangsa-bangsa dan negara lain. Ideologi Pancasila dinilai cocok bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu dilakukan pertahanan untuk menjaganya agar tetap terbentuk seperti. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi negara lain, seperti pada ideologi liberal, negara diumpamakan sebagai penjaga atau polisi. Rakyat mempunyai kebebasan untuk berbuat, dan kepentingan akan hak warga negara lebih penting daripada kepentingan negara. Contoh-contoh negara yang menggunakan ideologi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa. Yang kedua yaitu ideologi sosialis, di mana kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. Kekuasaan negara lebih besar daripada kekuasaan warga negara. Contoh negara-negara yang menganut ideologi ini yaitu Rusia, Cina, dan Korea Utara. Sedangkan pada ideologi Pancasila, hubungan antara warga negara dan negara itu seimbang dan berjalan beriringan, serta agama sangat berhubungan erat dengan negara.